Ada yang mengatakan begini, apa perbedaan, apa ciri-cirinya? Epistemologi Bayani dan epistemologi Irfani itu. Karena jika seseorang salah menggunakan metode, maka akan berdampak pada hasil yang diperolehnya. Justru akan membuat perbedaan, artinya membuat sebuah problem. Ada orang yang menanyakan seperti ini. Nah, begini. Ciri-cirinya apa? Perbedaannya apa? Sudah saya sampaikan di materi teoritis, penyampaian teoritis sebelumnya, bahwa kalau Bayani itu kebenarannya itu diukur pada tekstualis. Sedangkan kalau Irfani, kebenarannya itu bersumber dari kasyaf dan pemurnian hati, penyucian hati, atau juga disebut dengan ilmu huduri, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang tersebut. Bukan melalui pencarian, logika, bukan melalui landasan teks. Meskipun itu nanti ada beberapa yang tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Tetapi ada juga yang mungkin agak antik ya, atikoh, agak nyeleneh seperti itu. Tapi itulah perbedaannya, itulah ciri-cirinya. Nah, adapun perbedaan dari keduanya itu, jangankan menggunakan metode yang berbeda menjadi masalah jika hasilnya berbeda. Perbedaan dari hasil melalui metode yang berbeda itu tidak masalah, jangankan melalui metode yang berbeda. Menggunakan metode epistemologi yang sama itu banyak menghasilkan kesimpulan, pemahaman, atau output keilmuan, pemahaman, kesimpulan itu berbeda juga. Bukan hanya karena metodenya, epistemologinya berbeda. Bahkan menggunakan epistemologi yang sama, epistemologi yang satu, misalnya rasionalisme, atau empirisme, atau Bayani, itu melahirkan perbedaan. Contohnya, biasanya kalau di Islam itu Bayani banyak digunakan dalam ilmu usul fiqh karena Syafi'i yang membangun pertama kali fondasi pemikiran seperti itu. Kita lihat mazhab dalam Islam itu apakah hanya satu? Ternyata yang masyhur setidaknya 4. Berbeda lagi yang tidak masyhur, lebih banyak lagi. Dalam mazhab fikih itu sama-sama menggunakan landasan Bayani, begitu ya. Artinya epistemologi menghasilkan cara kesimpulan yang berbeda itu tidak bermasalah. Jadi tidak bermasalah. Lalu pertanyaannya, yang menjadi bermasalah, yang menjadi masalah itu apa? Kan begitu. Nah, yang menjadi permasalahan itu begini. Sekurang-kurangnya saya ada 2. Yang apabila epistemologi itu tidak ditempatkan pada fungsinya atau pada tempatnya yang seharusnya. Pertama yang jadi problem kalau kita itu tidak menguasai mekanisme sebuah keilmuan, sebuah teoritis pengetahuan itu tidak secara kuliah mengetahui, secara universal mengetahui, lalu kita membicarakan menggunakan teori tersebut atau teknik tersebut seakan-akan sudah menguasai semuanya. Itu bagi saya itu adalah problem. Analogi sederhananya seperti ini. Jika kalian menyusun disertasi misalnya, ada 5 atau 6 bab di situ. Ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, lalu bab 2, bab 3, dan seterusnya. Ada isi-isi khususnya. Subbab itu sebagai isi adalah nilai teoritis. Artinya poin-poin teoritis dalam kerangka besar yang bernama disertasi atau tesis, seperti itu. Tetapi ada satu bab yang dibuang sebagai teknis keilmuan, misalnya bab 4, bab 5 misalnya, sebagai isi analisis yang kita buang, ibarat teori seperti itu, maka itulah yang menjadi problem. Nah, kesimpulannya seperti apa, perbedaannya seperti apa dari epistemologi yang kita gunakan, itu tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah. Gambaran seperti ini, pisau itu tidak menjadi masalah
jika digunakan untuk memotong buah yang berbeda-beda, memotong buah semangka, memotong buah mangga, memotong buah jambu, ya nggak apa-apa, tapi itu digunakan tidak untuk membunuh atau tidak salah tempat. Salah tempat apabila kita pisau, kita gunakan untuk makan misalnya, pasti akan melukai mulut kita. Pisau kita gunakan untuk mencangkul, tentu tidak akan efisien dan efektif, kan seperti itu. Sama dengan epistemologi, banyak menurut saya pribadi, saya klaim secara pribadi karena menurut saya, orang-orang itu yang tidak paham tempatnya, menggunakan yang seharusnya ranahnya itu epistemik, pakai kerangka berpikir aksiologis, pragmatis, yang seharusnya itu ranahnya ontologis, kita menggunakan cara berpikir epistemik. Akhirnya apa? Akhirnya kesia-siaan dan tidak ada manfaat yang jelas. Misalnya, berbicara tentang hal-hal yang tidak materi, tentang Tuhan, neraka, surga, itu ranah yang ontologis bagi saya. Ranah-ranah hakikat yang tidak bisa dibuktikan secara empirikal, secara empiris. Maka manfaatnya apa? Ya, setiap orang punya pandangan abstrak dalam idenya masing-masing yang tidak bisa diverifikasi, tolak ukurnya itu terbatas oleh ukuran ilmiah, ukuran empiris seperti itu. Misalnya kita menggunakan ilmu filsafat itu, semua keilmuan harusnya itu tempatnya kita nilai, indikatornya itu menggunakan indikator epistemologis, bukan pragmatis. Meskipun nanti juga dikaitkan ya oleh orang-orang modern dengan cara berpikir yang pragmatis. Pragmatis seperti itu. Misalnya statement yang baru-baru ini keluar atau muncul oleh pernyataan Ferry Irwandi atau Kumailah Hakimah misalnya, hapus saja jurusan filsafat, hapus saja jurusan usuluddin karena itu tidak terserap oleh industri. Nah, industri lapangan kerja itu kan cara berpikir masyarakat modern yang pragmatis. Pragmatis itu artinya berpikir hanya untuk keuntungan, untung rugi, baik buruk, seperti itu kan. Menilai seperti itu, tidak berbicara secara teoritis, epistemologis, atau bahkan ontologis, tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat, itu seakan-akan benar, tetapi secara pandangan epistemologis dan posisinya itu keliru. Kelirunya di mana? Kerja dan ilmu itu dua hal yang berbeda. Meskipun saling keterkaitan, dengan ilmu kita bisa membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan atau bisa diterima kerja. Tetapi tidak semata-mata tolak ukur keberhasilan ilmu itu diukur dengan kacamata aksiologis atau pragmatis, keuntungan dan rugi semata, pekerjaan dan pengangguran semata, meskipun datanya sebenarnya salah ya itu. Yang ditampilkan oleh Ferry Irwandi tidak tahu saya, pengangguran terbanyak itu bukan dari filsafat, tapi dari jurusan-jurusan yang lain. Oke, balik lagi ke pembahasan kita. Yang menjadi problem, yang menjadi salah itu kalau kita salah menempatkan, bukan salah. Yang pertama, kalau kita tidak menguasai secara keseluruhan teorinya. Kita membuat tesis, membuat disertasi, membuat skripsi, tapi hanya 2 bab misalnya, ada 3 bab, 4 bab yang dihilangkan. Itu kan tertolak. Nah, seperti itu juga dalam keilmuan. Kita berbicara dalam konteks keilmuan atau di ruang kampus, itu menggunakan kacamata epistemik, epistemologi ilmiah, seperti itu. Artinya, terukur semuanya terukur. Terverifikasi semuanya, metodenya jelas, teorinya jelas. Menjadi salah ketika kita menghilangkan satu poin teori sebagai nilai fungsi yang ada di dalam teori tersebut. Kita berbicara secara teoritis, tapi kita tidak memahami betul secara keilmuannya. Itu menjadi problem. Itulah yang problem. Bagi saya seperti itu. Kemudian problem yang kedua, selain problem yang pertama kalau kita tidak menguasai secara utuh. Problem yang kedua itu adalah ketika salah menempatkan, kayak kata saya yang saya jelaskan tadi itu salah menempatkan. Tidak tepat pada tempatnya. Harusnya membahas hal-hal yang gaib itu
tidak dengan epistemologi, atau kalau dipaksakan dengan epistemik kerangka ilmiah, itu akan terbatas. Hanya terbatas. Kenapa terbatas? Karena tidak bisa mengakses sesuatu di luar yang empiris. Itulah epistemologi. Membahas tentang rasa, tentang bau, apa itu rasa manis? Apa itu manis? Saat kita menjelaskan manis itu apa? Tidak bisa, manis itu soal rasa. Yang tolak ukur rasio itu terbatas. Kecuali nanti cara memverifikasinya orang lain juga ikut merasakan. Pasti manis itu terasa dengan sama meskipun kadarnya berbeda ya. Bagi saya ini terlalu manis, bagi orang lain kurang manis. Nah, seperti itu. Jadi terbatas. Misalkan lagi berbicara tentang perdagangan atau pekerjaan yang sifatnya itu untung rugi. Jika dibawa ke ranah ontologis, apa itu uang, apa itu ekonomi, apa itu pekerjaan, bagi saya juga salah tempat. Itu yang menjadi problem. Kalau berbicara tentang ekonomi, ya berbicara secara teoritis dan pragmatis, bukan berbicara dengan sudut pandang ontologis yang membicarakan tentang hakikat uang itu apa. Ya uang gitu. Greasing of transaction gitu. Alat untuk transaksi. Uang ya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti itu. Ekonomi ya ekonomi kita pelajari secara teoritis dan pragmatis. Kalau dibawa ke ranah ontologis, itu absurd nanti. Itu yang menjadi problem. Adapun perbedaan dengan metode yang digunakan berbeda, metode epistemik yang berbeda menghasilkan perbedaan, jawaban saya itu tidak bermasalah. Jangankan metode yang berbeda, metode yang sama pun digunakan itu akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Yang menjadi problem adalah pertama, kalau kita tidak menguasai ilmu teoritisnya atau alat analisisnya secara lengkap, itu menjadi problem. Yang kedua, kalau kita salah menempatkan, mengkaji objek dengan metode yang salah. Ibarat kita memotong semangka tapi menggunakan gergaji. Itu kan tidak tepat. Artinya tidak tepat ya tidak efisien dan salah gitu. Harusnya memotong semangka menggunakan pisau. Sama juga memotong kayu yang besar, kita menggunakan pisau. Itu juga salah tempat. Ibaratnya seperti itu epistemologi. Ada yang ranahnya itu ontologis, ada ranahnya epistemik, ada ranahnya pragmatis. Kesalahan kita saat ini adalah tidak tahu menempatkan hal-hal tersebut, hal-hal tertentu. Wilayah keimanan, wilayah ilmu, dan wilayah nilai guna. Seperti itu ya. Saya jadi teringat mengapa Al-Quran itu ketika ayatnya dihubungkan dengan Tuhan itu bukan alimu billah atau arifu billah, tapi digunakan yu'minuna billah, iman. Ya karena ilmu itu tidak bisa menjangkau hal-hal yang seperti itu. Itu bisa dijangkau oleh hal-hal yang sifatnya keimanan. Begitu ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya. Terima kasih.